Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dari kami, dari jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus di Puro yang ada di kota Surakarta, beserta cabang kami Sumber Lawang dan Colomadu. Pada saat yang berbahagia ini kita akan mempelajari dan merenungkan sedikit dari firman Tuhan yang besar itu, supaya bisa membuka hati dan pemikiran kita dan pemahaman kita bagaimana besarnya kasih Allah, kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus dalam kehidupan dan kerahiman kita. Sebelum kita memulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba di sore ini. Bapa, kami berkumpul bersama keluarga kami untuk kami dapat bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Bapa, supaya membuka hati dan pikiran kami lebih tertuju kepadamu Tuhan. Apa arti pelajaran dan renungan ini bagi kehidupan dan kerahiman kami Bapa? Kiranya Roh Kudus memberkati kami, mengurapi kami, supaya kami lebih mengerti makna dari firman ini bagi kehidupan dan kerahiman kami Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungan kita adalah tujuan pemberian persepuluhan. Kita baca dalam Imamat 27 ayat 30 dikatakan apa? Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Dan diteruskan lagi di dalam Bilangan 18 ayat 21 dikatakan apa? Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Dan di dalam Bilangan 18 ayat 24 dikatakan apa? Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa tujuan pemberian persepuluhan? Sering kita bertanya-tanya dalam kehidupan kita, di dalam perwaktian kita, bagaimana kita ditekankan untuk memberikan persepuluhan sebagian dari hasil kita kepada Tuhan. 1/10 dari hasil kita diberikan kepada Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan, karena itu memang milik Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat pendapatan kita, hasil kita 1 juta, kita memberikan 100.000, 10% dari 1 juta 100.000, kita masih mungkin merasa ringan. Pada saat penghasilan kita sudah meningkat 10 juta, kita memberikan 1 juta, itu mungkin masih ringan dalam kehidupan kita waktu memberikan. Tetapi pada saat penghasilan kita mencapai 500 juta, di dalam 1 bulan kita berikan persepuluhan kita 10% dari 500 juta, mungkin iman kita akan goyang karena begitu besar. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus, yakin dan percayalah Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Jangan ragu-ragu memberikan 10% milik Tuhan dan mengembalikannya kepada Tuhan, agar itu dapat dipakai untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran dan membantu para pekerja-pekerja di ladang Tuhan, supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu menjadi berkat bagi kita. Apakah tujuan Allah mengenai penggunaan persepuluhan? Karena Allah adalah pemilik segala sesuatu, yang didapat di dalam Mazmur 24 ayat 1. Jelaslah bahwa Dia tidak membutuhkan uang itu, tetapi karena persepuluhan adalah miliknya, Dia menyatakan kepada kita apa yang harus kita perbuat dengan itu, dan persepuluhan digunakan untuk menunjang pelayanan Injil. Karena itu, kebutuhan-kebutuhan pelayanan dibiayai dengan persepuluhan Allah. Suku Lewi, kekuatan pelayanan perjanjian lama, tidak diberikan kepemilikan yang besar, sama seperti suku-suku yang lain. Lewi diberikan kota-kota tertentu, termasuk kota-kota perlindungan dan lahan yang cukup untuk kebun pribadi mereka. Mereka disokong melalui persepuluhan dari orang lain, dan mereka juga memberikan persepuluhan untuk pendapatan mereka. Kita tahu dari bangsa Israel, suku Lewi adalah suku yang dipilih Tuhan untuk melayaninya. Bagaimana dia untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan dalam kehidupannya? Dia disokong oleh persepuluhan dari bangsa Israel. Dan bangsa suku Lewi juga tetap membayar persepuluhan dari apa? Dari pendapatan mereka.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bacalah Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Apa yang dikatakan di sana? Pekabaran apakah yang ada di sini dan bagaimana hal ini berhubungan dengan persepuluhan? Memberikan persepuluhan itu penting oleh karena hal itu menolong kita meneguhkan hubungan percaya dengan Tuhan. Mengambil persepuluhan dari pendapatan kita dan memberikannya, walaupun secara teknis itu adalah milik Allah, sesungguhnya menuntut langkah iman. Dan hanya oleh mempraktikkan iman, maka imanmu akan bertumbuh. Hanya oleh mempraktikkan iman, maka iman kita akan bertumbuh. Sebagai contoh, pikirkan tentang akhir zaman juga. Ketika mereka yang setia tidak dapat membeli atau menjual, sebagaimana yang digambarkan dalam Ayub 13:14. Mengembangkan kepercayaan kepada Allah dan pemeliharaan kuasa dan kasih-Nya akan sangat penting. Ketika seluruh dunia tampaknya melawan kita, pengembalian persepuluhan yang setia pasti dapat menolong mengembangkan kepercayaan itu. Bahkan sebelumnya, betapa penting bagi kita semua harus belajar percaya kepada Allah, apa saja keadaan kita. Bahkan sebelumnya, betapa penting bagi kita semua harus belajar kepada Allah, harus percaya, belajar kepada Allah, apa saja keadaan kita. Alasan besar yang kedua untuk kesetiaan dalam keuangan adalah untuk mengakses janji berkat nyata dari Allah. Sebagai bagian dari kontrak pemberian persepuluhan, Allah telah menjanjikan berkat-berkat yang besar, sehingga kita tidak akan memiliki cukup tempat untuk menerimanya. Dengan semua kelebihan kita dapat menolong orang lain dan menolong untuk mendukung pekerjaan Allah dengan persembahan kita. Dalam cara-cara apakah engkau telah mengalami kebenaran besar ini, bahwa adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah persepuluhan itu membantu kita? Bukan hanya membantu pekerjaan Allah, bukan hanya membantu para penginjil untuk mengabarkan pengabaran Injil bagi orang yang belum mengenal kebenarannya, tetapi persepuluhan itu sebenarnya juga membantu kita, membantu dalam kehidupan kita. Allah bukan orang yang miskin, Dia sangat kaya, Dia yang punya dunia ini. Tetapi kita dituntut untuk memberi 1/10 dari penghasilan kita, agar kita dapat menjangkau orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran. Dan melalui persepuluhan kita dapat menolong pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Dan akan mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menjemput kita sebagai umat-umat yang percaya. Melalui renungan pada sore hari ini, kiranya ini dapat membantu saudara dan saya agar kita lebih rajin untuk memberikan persepuluhan dari pendapatan kita, untuk kita berikan di dalam gereja kita, di dalam pundi-pundi gereja kita, agar itu dapat menolong kita lebih yakin dan percaya Tuhan tetap memelihara dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.